Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Pepsi Tri Salasari, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1 gelombang 2, Universitas Pendidikan Ganesha. NIM 2274823228. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Ulujami, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi Hukum Archimedes dengan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar bisa memberikan yang terbaik untuk siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih anak-anak, masih semangat ya? Walaupun ini jam terakhir, tapi Ibu harap kalian masih tetap semangat. Semangat anak-anak! Semangatnya luar biasa, kalian anak hebat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Langsung saja, sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Fatan, Hadir, Bu. Rifa, Hadir, Bu. Altasya, hadir Bu. Kawa, Hadir Bu. Kresna, Hadir Bu. Mubin, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Dewi, Hadir Bu. Kaila, Hadir Bu. Reni, Hadir Bu. Salsa, Yafi, Iqbal, Diantika, ini siapa nih? Sikar, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Raisya, Fanis, Hadir, Bu. Yafi, kok Yafi lagi sih? Tiara, Kiran, Sela, Mafirla, Anindya. Hadir Bu. Ya, hadir semua nihil ya. Alhamdulillah kalau nihil. Ya, sebelum kita mulai, agar kita lebih semangat, fokuskan perhatian kalian. Ikuti Ibu. Tepuk satu jari, tepuk dua jari. Mana dua jarinya? tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Ini semua biar ini kita Pintar, konsentrasi ya. Coba ini Ibu bawa apa? Air. Terus ini ada apa? Batu dan ini batunya sama kayunya lebih kecil yang mana? Batu. Kalau ini Ibu masukkan ke dalam air, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Kita langsung saja masukkan ya. Nah, bagaimana anak? Kalau batunya bagaimana? Kalau kayu? Kenapa bisa seperti ini sih? Padahal tadi lebih besar yang mana sih? Kayu. Tapi kok malah kayu mengapung, batu kok tenggelam? Siapa yang bisa menjawab mengapa? Ayo siapa? Waduh, semangat semua ya Ibu
Siapa coba lagi? Mana? Yang mau menjawab? Cong. Ya, Fatan dulu. Karena massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air, jadinya batunya tenggelam. Kalau kayu, massa jenisnya lebih kecil daripada air, jadinya mengapung. Ya, betul ya. Karena di sini walaupun ini besar, tapi walaupun apa ini kayunya besar, tapi dia massa jenisnya kecil, lebih kecil dari air. Makanya dia akan terapung. Walaupun batu kecil, tapi dia mempunyai massa jenis yang besar. Maka dari itu batunya tenggelam. Lah, di kelas 7 kita sudah bicara tentang massa jenis, ya kan? Ya. Siapa yang masih ingat apa itu massa jenis, Cong? Siapa ya? Ya, Kesha, coba. Massa jenis adalah hasil dari massa dibagi volume, Bu. Oh iya, betul sekali. Massa jenis itu adalah hasil bagi antara massa dan volume. Iya. Loh, kenapa sih Ibu kok membahas tentang massa jenis lah? Karena kita akan belajar tentang apa ya? Kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang apa anak-anak? Hukum Archimedes. Yang salah satunya itu berkaitan dengan tadi ya, massa jenis. Apa sih tujuan belajar kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan kamu bisa lihat di layar. Yang pertama, melalui literasi buku paket, peserta didik dapat mengetahui bunyi hukum Archimedes dengan benar. Nanti kamu cari di buku paket ya, tentang bunyi hukum Archimedes. Yang kedua, melalui percobaan, peserta didik dapat menganalisis benda terapung, melayang, dan tenggelam. Kalian nanti melakukan percobaan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan dengan benar. Ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, Ibu sudah bagikan link soal di HP kalian. Silahkan kalian lihat HP-nya, terus link soalnya dikerjakan. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Waktunya 5 menit. Sudah semua anak-anak? Sudah? Ya, sudah ya. Ya, kalau sudah, coba nanti Ibu lihat ya nilainya bagaimana untuk mengukur kemampuan awal kalian. Sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya. Kalau sudah, Ibu bagikan ke KPD dulu. Itu adalah LKPD. Tapi sebelum itu kalian coba lihat ke layar dulu. Apa yang akan Ibu tayangkan? Apa yang Ibu tayangkan? Coba kalian dilihat dulu ya, diperhatikan.
Inilah dia, kita lihat. Lempar batu di air. Kita melempar apa sih? Batu. Siapa itu? Kayak siapa itu? Yafi. Kayak Yafi katanya. Apa itu? Gambar apa? Video apa itu? Kapal. Kapalnya bisa apa? Terapung. Siapa yang pernah naik kapal? Siapa? Nanti ya liburan kita naik kapal pesiar. Waduh. Coba kamu kamu perhatikan kenapa kok kayak gitu ya? Sudah cukup ya anak-anak ya videonya ya. Sekarang setelah kalian melihat video tadi, silahkan kalian diskusikan kepada kelompok kalian. Apa sih hubungannya video tadi dengan pelajaran yang kita akan pelajari hari ini dengan hukum Archimedes? Silakan didiskusikan. Nanti ya, kamu buat rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kamu kayak tadi. Silakan diungkapkan. Kamu diskusikan dulu dengan kelompok ya. Hubungan video itu dengan pelajaran yang kita
akan bahas hari ini, yaitu hukum Archimedes. Waktunya 5 menit ya. Silakan didiskusikan. Sudah selesai anak-anak? Sudah ketemu rumusan masalahnya? Ya, silakan. Siapa yang mau mengungkapkan rumusan masalahnya? Yuk, silakan tunjuk jari. Semangat sekali ya. Siapa ya? Coba dihentikan. Rumusan masalahnya apa? Bagaimana dengan batu dan kapal karena misalnya kapal tujuannya sangat tidak tenggelam itu menggunakan rumus apa dalam misalnya kapal ini. Oh gitu ya. Ada lagi? Rumusan masalahnya. Kamu menggunakan pertanyaan. Kenapa sih kok seperti itu? Apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ya, silakan siapa lagi ya? Selain dihentikan. Ya, saya. Siapa Mas Faris? Ya, halo Mas Faris. Kenapa sih itu batu yang kecil kalau dimasukkan ke air itu langsung tenggelam, sedangkan kapal yang besar kok tidak tenggelam malah mengapung? Oh gitu, ya. Iya ya, tadi kan ada video itu kan ya, ada orang melempar apa? Batu. Batunya kecil apa besar? Kecil. Kok dilempar ke air kok malah tenggelam? Terus ada gambar apa lagi tadi? Kapal. Kapal padahal besar ya? Besar. Isinya orang banyak ya. Tapi kenapa bisa mengapung di dalam air? Gitu ya Mas Faris? Iya, itu rumusan masalah yang akan kita gunakan ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Mas Faris? Kenapa batu yang kecil kok bisa tenggelam itu di air ya? Kalau kapal yang besarnya seperti itu kok malah bisa mengapung? Ayo kira-kira siapa Cong yang mau jawab? Reni, apa Reni? Karena massa jenis batu itu lebih besar daripada massa jenis airnya, makanya batunya tenggelam. Lah sedangkan massa jenis kapal itu lebih kecil daripada massa jenis air laut, makanya kapal nggak tenggelam. Ya, kapal itu mempunyai massa jenis yang lebih kecil ya daripada air di sekitarnya. Makanya dia bisa terapung. Lah, benar nggak kira-kira jawabannya siapa? Salsa ya. Untuk mencari jawaban dari siapa tadi? Mas Faris ya. Terus tadi itu ada hipotesis yang diungkapkan oleh Salsa. Benar apa salah? Ya, kita lakukan percobaan untuk mencari jawabannya. Silakan perwakilan kelompok ya diambil perwakilan saja, diambil ini alat dan bahannya, diambil terus nanti diisi air di sana ya di depan. Satu kelompok masing-masing satu. Ya, untuk melakukan percobaan kalian Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, diikuti sesuai petunjuk yang ada. Dari awal ya. Ya, apa ini? Ya, kenapa? Ya, dibuka. Nah, ini di langkah pertama apa? Langkah pertama. Dilihat langkah pertamanya apa? Dibaca biar teman-temannya pada ngerti. Langkah pertama, baca. Siapkan alat dan bahannya diperlukan untuk melakukan percobaan. Ya, sudah? Ya, lalu berikutnya. Gelas diberi air, jangan sampai penuh agar pada saat memasukkan telur
airnya tidak tumpah. Ya, terus. Pertama-tama telur dimasukkan dalam gelas yang berisi air tanpa campuran garam. Ya, sudah? Sudah. Kira-kira bagaimana? Lah ini ditulis dah di sini. Berarti ini kan tanpa garam. Lah ininya bagaimana keadaannya? Langkah selanjutnya. Satu, dua, sudah. Sesuai hasil pengamatan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lanjut mas. Nah, Sudah didiskusikan? Coba datanya sudah dimasukkan ke dalam tabel semua? Sudah selesai? Ya, kalau sudah dianalisis? Hasil percobaanmu sudah dianalisis? Sudah ya. Kalau sudah silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil percobaannya di depan? Yuk, siapa? Tunjuk jari yang mau mempresentasikan. Coba lagi. Ya, yang paling dekat dengan ibu aja dulu ya. Nanti selanjutnya giliran yang belakangnya. Ya, kelompok 2 silakan maju untuk presentasi. Silakan diperhatikan ya, teman kamu yang mau maju presentasi. Silakan semuanya. Ya. Sana, Mas. Sana. Silakan ya. Ya, silakan. Ya, silakan diperhatikan ya, teman kamu yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan dari kami yang akan disampaikan oleh Rifan. Kepadanya kami persilahkan. Data hasil pengamatan. Banyaknya garam atau sendok. Telur tanpa garam, telur tenggelam. Yang kedua, telur dengan 3 sendok garam, telur melayang. Yang ketiga, telur dengan 5 sendok garam, telur mengapung. Pertanyaan, mengapa telur dapat terapung? Jawaban, karena massa jenis telur lebih kecil dibanding massa jenis air. Kedua, mengapa telur dapat melayang? Jawaban, karena massa jenis air dan telur sama. Yang ketiga, mengapa telur dapat tenggelam? Jawaban, karena massa jenis air lebih besar dibanding massa jenis telur. Kesimpulannya, telur dapat mengapung, melayang, dan tenggelam karena menyesuaikan massa jenisnya. Kesan dan kendala saat melakukan percobaan. Kesan, menambah ilmu mengenai hukum Archimedes. Kendala, saat percobaan kedua, telur mengapung karena kebanyakan garam. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Saya pernah melihat air yang tercampur dengan minyak. Apakah air dan minyak dapat tercampur? Mengapa demikian? Air dan minyak tidak akan dapat tercampur karena massa jenis air dan minyak berbeda. Massa jenis minyak lebih kecil dibanding massa jenis air. Nah, apabila ada minyak atau air bersatu, maka minyak akan berada di atas air. Silakan yang mau bertanya? Ada? Ya. Untuk yang lain, giliran. Ya, bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya. Sudah? Setelah tadi kalian melakukan percobaan ya, kalian sudah tahu jawabannya? Sudah tahu jawabannya? Kenapa kok ada benda yang mengapung, melayang, dan tenggelam? Sudah tahu jawabannya? Sudah, ya. Kalau sudah, kita buat kesimpulan bersama-sama. Bentar. Kamu yang itu ibu yang ketikan ya. Tak bantu untuk mengetik. Bentar, buat kesimpulan. Yes. Ibu boleh duduk? Sambil ngetik ya. Ya, kesimpulan dari percobaan atau pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini ya. Bentar, itu besar. Kurang besar enggak? Kesimpulannya yang pertama, bunyi hukum Archimedes. Ayo, bunyi hukum Archimedes apa bunyinya? Bunyi hukum Archimedes apa bunyinya?
Sebuah, ya Ibu ketikan kamu yang ngomong ya. Apa? Sebuah benda yang tercelup sebagian ataupun seluruhnya ke dalam zat cair akan apa? Mengalami gaya ke atas. Ya, dalam kurung gaya apung. Ya, gaya ke atas itu disebut juga dengan gaya apung. Terus yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ini ya. 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 Kesimpulan yang kedua. Ya. Jika benda dimasukkan ke dalam zat cair, akan ada berapa keadaan? Akan ada berapa keadaan? Ya, akan ada 3 keadaan yang dialami benda tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama? Tenggelam. Tenggelam. Benda bisa tenggelam jika apa? Jika massa jenis apa? Air apa benda tenggelam? Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis ya zat cair ya. Yang kedua. Yang kedua melayang. Bisa melayang karena apa? Jika massa jenis benda sama apa lebih besar? Sama dengan massa jenis zat cair. Ya, terus keadaan yang ketiga mengapung ya, terapung atau mengapung ya. Jika apa? Jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Seperti ini ya? Ya. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang hukum Archimedes. Ya. Terima kasih. Tapi sebelumnya ada lagi nih. Ya. Nah, tadi kan kita sudah melaksanakan percobaan sudah ya. Jadi kamu sudah menemukan apa? Jawaban tentang apa rumusan masalah yang tadi sudah teman kamu ungkapkan. Itu jawabannya seperti itu. Gitu ya. Nah, kira-kira senang nggak belajar tentang hukum Archimedes dengan cara seperti ini? Senang seperti ini apa senang yang Ibu menerangkan kamu menulis? Senang seperti ini. Ngantuk enggak? Mungkin ada kendala? Ada. Kendalanya apa?
Kendalanya apa? Ya, kayak tadi Revan ya. Pada percobaan yang kedua, kamu naruhnya garam terlalu banyak sehingga telurnya mengapung. Maka dari itu ya untuk pelajaran kita, pembahasan kita yang akan lebih lanjut itu sesuai petunjuk LKPD. Kalau 2 sendok ya 2 sendok. Kalau 3 sendok ya 3 sendok. Karena Ibu merancang LKPD itu sudah melalui percobaan terlebih dahulu. Gitu ya. Ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan akhir kalian, nanti Ibu bandingkan nilainya dengan yang tadi ya. Tadi kan kemampuan awal kalian sudah mengerjakan soal ya. Sekarang kemampuan setelah kalian belajar, setelah kamu menemukan sendiri apa itu melayang, mengapung, tenggelam. Tak kasih soal, di linknya sudah Ibu share di WA group, tolong kamu kerjakan ya. Nanti hasilnya Ibu bandingkan dengan nilai awal. Seharusnya ya meningkat, ya kan? Karena kamu di awal kan pengetahuannya belum ada. Ini sudah melakukan percobaan, sudah membaca buku, insya Allah lebih meningkat. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Sudah? Ya. Kalau sudah ya, terima kasih kalian sudah melakukan pembelajaran pada hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah semangat. Ya. Sudah semangat ya, walaupun ini jam terakhir. Panas, wayahe ngantuk, tapi kalian tetap semangat dan tidak ngantuk. Gitu ya? Ya. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kalian. Ya. Untuk hukum Archimedes sudah selesai. Untuk pelajaran berikutnya, ya, silakan nanti kalian di rumah pelajari tentang tekanan pada gas. Kalau ini kan hukum Archimedes tekanan pada zat cair. Kamu pelajari dulu di rumah tentang tekanan pada gas. Itu jadi pokok bahasan untuk pertemuan kita selanjutnya. Ya, kalau sudah selesai ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak kita silakan bukunya ditutup dulu. Setelah ini nanti ya alat-alatnya ditaruh di tempat semula ya. Ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.